Perkenalkan, nama saya Ain Sophia, mahasiswi PAUD semester 2, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ta'lim wal Muta'alim dengan dosen pengampu Bapak Muharyana MPD. Dengan bahasan tentang ilmu pendidikan Islam dengan subbahasan bab dalam kitab Ta'lim wal Muta'alim. Ta'lim wal Muta'alim adalah sebuah kitab monumental yang dikarang oleh ulama besar yang bernama Syekh Imam Al-Jarnuji. Kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Jarnuji karena keprihatinannya terhadap para peserta didik pada saat zamannya. Beliau melihat banyak sekali orang yang mempunyai ilmu akan tetapi tidak diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ilmunya tidak bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, apalagi bagi orang lain dan lingkungannya. Nah, apabila dikaitkan dengan kondisi peserta didik sekarang ini, tentu tidak jauh berbeda dengan keadaan peserta didik pada masa Syekh Al-Jarnuji. Oleh sebab itulah, dalam merumuskan tujuan pendidikan, diantaranya adalah mengharapkan kebahagiaan akhirat, menghilangkan kebodohan, dan menegakkan agama. Dalam kitab Ta'lim, pasal yang mengandung pendidikan karakter itu banyak sekali. Akan tetapi, saya akan menjelaskannya secara singkat, hanya beberapa pasal saja, yaitu yang pertama, niat belajar. Wajib berniat waktu belajar. Kenapa? Karena niat itu menjadi pokok dari segala hal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Di waktu belajar, hendaklah berniat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan akhirat, memerangi kebodohan, dan mengembangkan juga menegakkan agama. Akan tetapi, dengan fenomena yang sedang terjadi, tidak sedikit orang yang belajar itu salah niatnya. Semata-mata ia ingin mencari pengaruh, kenikmatan dunia, ataupun kehormatan di depan orang lain. Padahal niat buruk tersebut pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, niatnya harus benar-benar diistiqomahkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari niat, dalam belajar juga kita harus ta'dim wa takrim terhadap ilmu dan ahli ilmu. Sebagaimana dalam kitab tercantum, i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'a bihi illa bi ta'limil ilmi wa ahlihi. Ketahuilah sesungguhnya santri atau pelajar tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan memuliakan ilmu dan orang yang mempunyai ilmu, yakni ulama atau guru. Oleh karena itu, apabila kita ingin memiliki ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, maka wajib bagi kita memuliakan ilmu dan ahlinya. Bahkan saking hormatnya, saking ta'dimnya kepada guru, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ana abdun man 'allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a taqa wa insya'a istaraqa." Saya adalah budaknya orang yang mengajari saya satu huruf sekalipun. Jadi, saya terserah beliau apakah mau menjual saya atau mau memerdekakan saya. Itulah perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, taatilah perintahnya selagi baik, turuti kemauannya, jangan sembarangan bersikap, bertutur kata yang jelek, jangan membantah, apalagi sampai menghujah beliau. Selain itu, pelajar atau santri juga harus bersungguh hati dalam belajar serta kontinu, terus-terusan. Seperti yang dikatakan
barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu, pastilah ketemu, menjada wajada. Dan barang siapa yang mengetuk pintu bertubi-tubi, maka pasti dapat memasuki. Oleh karena itu, teruslah bersungguh-sungguh dan bersemangat yang tinggi, karena pangkal kesuksesan adalah kesungguhan dan himmah yang luhur. Apabila kita sudah belajar, berjuang dengan habis-habisan, maka bertawakallah, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang berkuasa, berhak, dan mengetahui segalanya. Kesimpulannya dan nilai pendidikan dari video ini adalah, menurut saya, yang pertama, niatkan belajar kita karena Allah dan libatkan selalu Allah dalam setiap usaha kita, maka Allah akan mempermudah segalanya. Yang kedua, menjadi seorang pelajar, kita harus ta'lim wa takrim terhadap ilmu dan ahli ilmu. Karena bagaimana kita akan mendapatkan ilmu sedangkan kita tidak ta'lim wa takrim terhadap ilmu? Dan bagaimana kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah sedangkan kita tidak menyukai, tidak ta'lim wa takrim terhadap ahli ilmu, yakni ulama atau guru. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dan bersemangatlah dalam belajar, karena dua hal tersebut merupakan pangkal kesuksesan. Yang keempat, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita lakukan dan perjuangkan, karena Allah lah yang berkuasa, berhak, dan mengetahui segalanya. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.